Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mus. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak, alhamdulillah ya. Keluarga sehat juga ya? Ya, masih bersemangat, Pak. Alhamdulillah. Melihat raut wajah Bu Eni yang selalu senyum, murah senyum ini, saya terpancar aura-aura positif. Alhamdulillah. Insyaallah. Terima kasih, Pak. Ya. Ini saya akan melakukan supervisi terhadap panjenengan. Mohon izin untuk yang akan menjadi tujuan pembelajaran Bu Eni hari ini apa, Bu Eni? Tujuan saya melaksanakan percakapan kucing hari ini adalah hadir penuh, Pak, dalam percakapan kucing yang akan saya laksanakan. Jadi saya akan berusaha hadir penuh kepada kucing saya, ya, sehingga dia merasa diperhatikan, merasa nyaman nanti dengan percakapan kucing yang saya laksanakan. Seperti itu, Pak Mus. Berarti hari ini tujuan yang ingin Bu Eni capai yaitu hadir secara penuh apa yang nanti akan Bu Eni lakukan dalam proses kucing ini. Untuk area pengembangan yang hendak Bu Eni capai itu di mana, Bu Eni? Area pengembangannya bagaimana? Area pengembangannya untuk kompetensi yang akan saya capai adalah present, Pak, kehadiran penuh, ya, agar apa ya, nanti saya bisa bersikap terbuka dengan kucing saya, bisa melaksanakan percakapan kucing secara santai, kemudian sabar dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh kucing saya, Pak. Oke, berarti area pengembangan yang hari ini hendak Bu Eni capai itu diantaranya di present ya, secara penuh terhadap proses kucing nantinya. Dan ini panjenengan juga mempunyai indikator ingin bersikap terbuka terhadap kucing. Itu gitu ya. Iya. Lalu strategi yang panjenengan persiapkan dalam melakukan coaching hari ini kira-kira apa, Bu? Strategi yang akan saya lakukan yang pertama adalah fokus, ya, Pak. Fokus pada coaching. Kemudian yang kedua ini mengambil kata-kata kunci dari coach saya tentang apa yang nanti coach sampaikan kepada saya. Kemudian yang ketiga adalah ingin tahu lebih banyak, ya, lebih detail permasalahan atau kendala-kendala apa yang coach sampaikan terkait dengan masalah atau keadaannya saat ini, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi ada 3 strategi yang akan saya laksanakan pada hari ini. Hari ini yang panjenengan akan lakukan strateginya diantaranya fokus terhadap kunci, kemudian akan mengambil beberapa kata kunci yang disampaikan oleh kunci, dan terakhir ingin mengetahui lebih detail permasalahan yang kunci. Seperti itu, gitu ini, Iya, Pak. Bu Eni tetap santai mawon, santai saja, kita tetap hobi, seperti saja prosesnya baik. Saya duduk di belakang ya, biar tidak. Iya, Pak. Iya, Pak. Proses kucing. Terima kasih, Bu Eni. Monggo bisa dilanjutkan untuk proses kucingnya. Monggo. Terima kasih, Pak Mus, atas waktunya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu Eni. Apa kabar hari ini, Bu Nina? Alhamdulillah baik, Ibu. Sudah bertemu dengan Bu Eni hari ini.
Hari ini kita akan melaksanakan percakapan coaching ya Bu Nina ya. Pada hari ini apa yang ingin Bu Nina sampaikan kepada saya ya? Baik, terima kasih. Ada permasalahan atau kendala apa gitu yang ingin Bu Nina sampaikan kepada saya? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ini Bu, saya itu sedang mengalami kegalauan sebenarnya di sekolah karena adanya pandemi itu memberikan dampak snowball effect terhadap perubahan pendidikan di Indonesia. Tentunya pada khususnya di sekolah saya, adanya gap year 2 tahun itu mengubah tatanan yang ada, di mana saya menemukan di sini adalah perilaku anak yang kurang cakap dalam melakukan komunikasi secara virtual kepada guru. Nah, tentu ini juga menjadi keresahan kita bersama, menjadi keresahan Bapak Ibu guru, bahwa adanya gap year membuat komunikasi yang menggantungkan kepada sosial media itu menjadi tidak terkontrol. Contohnya ketika anak menghubungi guru, itu anak biasanya tidak memakai assalamualaikum itu, tetapi memakainya adalah P. Nah, itu tentu memberikan kesalahpahaman, memunculkan kesalahpahaman antara guru dan siswa. Nah, ini ternyata memberikan efek terhadap hubungan guru dan siswa di sekolah, seperti itu. Oh iya ya. Nah, ini dari apa yang Bu Nina sampaikan itu berarti ada sedikit masalah ya, kegalauan yang Bu Nina alami ya, karena dampak dari pandemi yang sudah berlalu ya, hampir 2 tahun. Nah, sehingga ini membuat perilaku anak tadi kurang cakap ya Bu Nina ya. Ya. Kemudian dalam berkomunikasi juga seperti itu ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi kesalahpahaman ya antara murid dan guru. Misalkan tadi yang seperti assalamualaikum hanya untuk anak-anak sekarang itu hanya menggunakan ketikan P gitu aja ya Bu Nina ya. Ya mungkin itu bagi mereka familiar ya, tapi untuk kalau dengan orang yang jauh lebih tua itu kan mungkin kurang sopan lah gitu. Ya, betul. Untuk kegalauan yang Ibu Nina sampaikan ini kan memberi efek tadi ya. Nah, kira-kira efek seperti apa itu yang dirasakan oleh Bu Nina sendiri ini? Baik Ibu, efek yang saya rasakan adalah adanya kesalahpahaman antara guru dan siswa terkait penggunaan bahasa yang kurang tepat ketika menghubungi guru bersosial media. Itu membuat hubungan guru menjadi tidak baik, di mana mungkin bagi siswa itu merasa bahwa dengan P memberikan ketikan P itu sudah sopan, tapi bagi guru itu keluar dari etika berkomunikasi yang baik. Tentu ini memunculkan kesalahpahaman dan renggangnya hubungan guru dengan siswa. Gurunya nggak mau bales, siswanya jadi bingung. Nah, ini tentu jika dibiarkan itu berdampak pada regulasi pendidikan di sekolah saya, sehingga masalah ini perlu segera diluruskan, baik dari sisi guru maupun dari siswi-siswa. Dari apa yang Bu Nina sampaikan tadi itu kan adanya kerenggangan ya, hal tersebut kurang cakapnya komunikasi dengan antara siswa dan guru itu membuat guru dan siswa itu hubungannya renggang gitu ya Bu Nina ya. Kira-kira adakah hal yang sudah Bu Nina lakukan agar
hubungan antara guru dan siswa itu tidak renggang atau bisa harmonis kembali? Baik, ini kan permasalahan di cara pandang antara guru dan siswa, di mana tentu untuk solusinya ada beberapa rencana yang saya lakukan. Yang pertama, memberikan pengertian kepada siswa tentang etika bersosial media dengan orang yang lebih tua. Kemudian memberikan contoh, misalkan ketika siswa itu menghubungi saya dengan huruf P, saya jawab Waalaikumsalam. Sosial eksperimen inilah yang ingin saya lakukan kepada siswa. Jadi sosial eksperimen dengan memberikan panduan psikologis. Ketika mereka menggunakan huruf P, saya menjawab Waalaikumsalam, otomatis mereka saya harapkan mereka bisa mengulangi salamnya. Nah, sosial eksperimen ini akan saya lakukan selama 1 bulan. Nah, nanti bagaimana perkembangannya akan saya evaluasi kembali. Itu dari sisi siswa. Tapi dari sisi guru tentu ini harus kita duduk bersama bahwa adanya gap year mau tidak mau harus kita hadapi permasalahan ini, karena pada dasarnya guru adalah harus menuntun siswa. Ketika siswa mengalami kesulitan, mengalami kesalahan, gurulah yang menuntun. Guru jangan emosi ketika siswa hanya menyampaikan kurang menerapkan etika berkomunikasi dengan baik. Nah, kita perlu duduk bersama untuk memberikan pengertian kepada seluruh Bapak Ibu guru di SMK saya. Tentu hal ini butuh daya dan upaya karena setiap guru memiliki karakter yang berbeda. Apalagi di sekolah saya ada guru senior yang sifatnya saklek ibu, di mana bapak ini tidak akan mau membalas apabila anak ini tidak sesuai dengan tata sopan santun yang ada. Nah, ini menjadi permasalahan yang kompleks juga karena ini terkait dengan prinsip-prinsip yang mungkin saya tidak bisa menyamakan antara saya dengan bapak, begitu Ibu. Iya. Ini masalahnya kompleks sekali ya Bu Nina ya, dari satu masalah ya menimbulkan masalah lagi ya. Betul, makanya tadi di awal saya bilang ini ada snowball effect Ibu. Kalau nggak segera diselesaikan, ini akan menjadi lebih besar sehingga pendidikan di SMK Duta Karya ini kurang maksimal berjalan, begitu. Ya begitu. Berarti Bu Nina kan sudah mengerti sudah tahu masalahnya, berarti ya masalahnya tadi yang awalnya seperti itu ternyata akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Nah, untuk itu kira-kira Bu Nina ini akan fokus pada permasalahan apa, yang akan difokuskan untuk masalah apa? Oke. Yang akan diatasi lebih dulu ini Bu Nina. Ya, tidak bisa menentukan yang mana yang lebih dulu, tetapi harus berjalan dua-duanya, di mana saya juga memberi contoh kepada siswa terkait dengan etika sosial media. Mungkin saya akan melakukan sosial eksperimen yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian saya mensosialisasikan melalui flyer bagaimana bersosial media yang baik, etika dalam bersosial media yang baik. Jangan-jangan anak tersebut melakukan hal tersebut karena mereka tidak tahu etika bersosial media dengan baik itu bagi apa. Nah, ini untuk menjembatani agar anak-anak ini tahu dulu etika bersosial media itu bagaimana sehingga dia mampu menempatkan diri. Di sisi lain, saya juga harus memberikan pengertian kepada Bapak Ibu guru. Mau tidak mau bahwa adanya pandemi tentu mengubah seluruh tatanan, seluruh pendidikan. Nah, ini adalah waktunya kita bersama untuk bangkit, untuk menata ulang, sehingga saya dan teman-teman harus berkolaborasi integratif untuk menyelesaikan masalah bersama. Jadi saya harapkan Bapak Ibu guru ya dalam proses belajar tidak perlu tersinggung, tapi membenarkan ketika anak salah gitu. Nah,
Ini berarti oke, sudah dapat saya ini. Tadi kan ini berarti Bu Nina akan melaksanakan akan ini ya, menjalankan nih, mengambil solusi tadi. Ya, betul itu. Dua masalah tadi diselesaikan secara bersama gitu ya Bu Nina ya. Nah, yang pertama tadi yang dari segi siswa memberikan contoh salah satunya seperti itu ya. Kemudian yang kedua berkolaborasi dengan rekan-rekan guru ya, agar mereka juga memahami tentang kondisi murid saat ini ya, karena efek dari pandemi tersebut ya, untuk komunikasi yang kurang cakap tadi. Nah, kemudian ini Bu Nina, tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Nina tentang solusi untuk muridnya ya, dengan memberi contoh. Ini yang satu tadi yang disampaikan Bu Nina, yang ini loh, ada beberapa guru senior itu kan ada yang saklek katanya seperti itu ya. Iya. Itu kira-kira daya upaya apa yang akan Bu Nina lakukan agar beliau itu bisa memahami kondisi murid saat ini gitu? Tentu butuh waktu yang mungkin tidak singkat seperti teman-teman yang lain, butuh waktu yang lebih lama. Namun saya menyelesaikan masalah ini dengan memberikan keadaan-keadaan yang santai. Misalkan ketika Bapak itu sedang tidak sepaneng, saya akan ngobrol santai dengan Bapak terkait dengan pendidikan di era pandemi ini, pasca pandemi. Kemudian ketika ada kesempatan, saya akan menjurus ke adanya etika dalam berkomunikasi yang tentu harus diluruskan, tetapi bukan untuk dijustifikasi seperti itu. Jadi mungkin untuk menyelesaikan masalah dengan guru-guru yang saklek tidak instan, kita akan mengambil kesempatan untuk ngobrol santai dulu, baru ke penyelesaian masalah. Seperti itu ya. Oke, ini berarti Bu Nina tadi kan bilang untuk pelaksanaannya insya Allah akan dilaksanakan dalam 1 bulan ya. Ya, betul itu. Nah, bertahap. Untuk yang saat ini jangka pendek akan Bu Nina lakukan apa ya, langkah yang akan Bu Nina lakukan? Dan untuk jangka pendek, saya memanfaatkan waktu pembelajaran saya untuk mensosialisasi etika dalam berkomunikasi di sela-sela refleksi, mungkin di sela-sela akhir pembelajaran, di refleksi pembelajaran saya akan sisipkan bagaimana sih melakukan komunikasi secara virtual kepada orang yang lebih tua. Kemudian mungkin yang kedua yang bisa saya lakukan di jangka pendek adalah memasang status WA untuk etika bersosial media yang baik, sehingga diharapkan anak-anak dengan membaca bisa bisa memunculkan inspirasi seperti itu. Terima kasih. Oke ya, ini sudah saya dapatkan kesimpulan dari apa yang Bu Nina sampaikan ya. Nah, dalam jangka waktu pendek Bu Nina ini akan melaksanakan akan menyisipkan ya dalam menyisipkan sosialisasi virtual dengan media sosial tadi ya Bu Nina ya. Kemudian memasang status WA agar dibaca oleh anak-anak sehingga akan bisa memperbaiki sikap dan etikanya seperti itu. Terima kasih Bu Nina. Selama percakapan coaching ini apa yang Bu Nina rasakan? Alhamdulillah saya mendapatkan ide-ide baru bagaimana langkah saya selanjutnya. Semoga ini bisa menjadi hal baik bagi saya dan untuk perbaikan pendidikan di sekolah saya. Apakah Bu Nina merasa nyaman dengan percakapan coaching kita? Alhamdulillah sangat nyaman Ibu. Terima kasih banyak atas proses coaching praktek coaching hari ini. Kapan kita bisa bertemu lagi Bu Nina? Mungkin bisa membahas, saya ingin tahu apa nanti perkembangan
yang Bu Nina dapatkan dari solusi yang telah Bu Nina utarakan tadi? Mungkin 1 bulan lagi Bu, selesai saya melakukan sosial eksperimen. Oh gitu. Kita katakan ke Bu Eni. Oke, 1 bulan lagi ya Bu Nina ya. Saya tunggu 1 bulan lagi Bu Nina. Saya apresiasi Bu Nina hari ini. Bu Nina sudah menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya, ganjalan di hatinya. Bu Nina juga sudah mendapatkan ide dan pencerahan ya untuk mengatasi hal-hal kendala yang dirasakan tadi. Terima kasih Bu Nina. Sampai bertemu lagi pada kesempatan coaching selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Eni sudah melakukan supervisi, melakukan coaching dengan sangat-sangat sempurna menurut saya. Luar biasa ini Bu Eni ini. Alhamdulillah dari Bu Eni, percakapan tadi yang dilakukan Bu Eni dengan Bu Nina, yang pertama saya mengamati Bu Eni dari proses pembukaan sampai akhir. Ini memang tujuan yang hendak dicapai Bu Eni dari awal tadi memang mendengarkan atau hadir secara penuh. Itu saya melihatnya pun juga sudah maksimal ya, dalam segi bahasa wajah, kemudian bahasa ekspresi, gaya bahasa, gaya tubuhnya itu sudah menandakan Bu Eni ini sudah dalam kondisi yang memang benar-benar hadir secara penuh dalam proses coaching hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Eni di sini mampu memancing atau mampu menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nina terkait tadi ya, ada ada guru yang senior yang saklek. Nah ini Bu Eni mampu memancing terhadap Puji untuk mendapatkan ide solusi bagaimana seorang permasalahan yang dihadapi oleh Puji ini bisa diselesaikan. Ternyata Bu Eni ini tidak hanya fokus dalam permasalahan utama, akan tapi Bu Eni mampu menguraikan masalah yang ada di dalam percakapan itu. Ini yang catatan dari saya. Untuk Bu Eni sendiri di sini, kira-kira dalam proses coaching tadi, bagaimana perasaan Bu Eni dalam melakukan proses coaching ini tadi? Alhamdulillah perasaan saya sangat bahagia Pak, senang sekali karena saya bisa mempraktekkan coaching, percakapan coaching lagi sehingga bisa melatih kemampuan coach saya. Hanya saja pada kesempatan ini saya itu masih merasa ada kekurangan pada diri saya, terutama ketika saya bertanya, kadang itu ada kata yang belum saya temukan, kurang pas gitu loh Pak. Seperti saya mau mengungkapkan unek-unek, nah itu unek-unek itu ganjalan tuh. Itu kadang secara tidak langsung itu masih campur sedikit-sedikit seperti itu Pak. Ya enggak apa-apa Bu Eni, wong ini nama proses pembelajaran. Tadi juga sempat saya dengarkan kelihatannya Bu Eni tadi mau menyampaikan beberapa kalimat, tapi di tengah perjalanan ini kalimatnya tidak diselesaikan. Iya, kadang itu lupa Pak mau apa gitu. Tidak usah grogi, lain kali kalau proses supervisi santai saja, apapun yang dirasakan Bu Eni selalu santai saja, sehingga nanti Bu Eni bisa mengungkapkan kalimat-kalimat yang menurut Bu Eni itu bisa dikeluarkan seperti itu. Nah, untuk hari ini kira-kira sudah berhasil belum Bu Eni untuk proses supervisi hari ini, kira-kira dengan tujuan yang Bu Eni harapkan tadi? Saya merasa sudah berhasil Pak, cuma memang perlu saya tingkatkan lagi. Tapi untuk saat ini saya merasa, kenapa saya merasa sudah berhasil, karena
apa yang disampaikan oleh coach saya itu sudah bisa saya gali ya, sudah bisa saya gali, dan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan juga untuk tadi dari masalah utama menimbulkan masalah lainnya itu juga bisa saya gali. Mungkin hanya waktunya yang kurang banyak ya Pak ya, mungkin lain kali jika percakapan coaching bisa saya lakukan dengan waktu yang agak lama, mungkin nanti bisa dieksplor kembali seperti itu Pak. Siap. Oke. Dalam konteks supervisi ini kira-kira berapa label yang kira-kira sudah Bu Eni dapatkan antara 1 sampai 10? Kira tingkat keberhasilan Bu Eni dalam melakukan supervisi ini kira-kira di angka berapa Bu Eni? Saat ini mungkin bagi saya masih di angka 7, antara 7 dan 8 ya Pak ya. Jadi belum sempurna lah, masih perlu saya tingkatkan lagi. Mungkin karena memang waktu yang kurang mendukung ya. Jadi seandainya waktunya lebih banyak lagi, mungkin bisa saya kembangkan. Masih dalam angka seperti itu Pak. Masih perlu saya tingkatkan. Apa itu sangat-sangat terbuka gitu. Kemudian hal-hal apa yang bisa mendukung dalam proses supervisi kedepannya agar level yang Bu Eni dapatkan ini bisa lebih dari angka 7 sampai 8. Kira-kira pendukung apa yang nantinya akan Bu Eni tempuh seperti itu? Faktor pendukung ya nanti yang mendukung saya terutama itu sarana dan prasarana ya, kemudian waktu yang terjadwal ya, yang paling penting itu waktunya ya Pak ya, poin di waktu ya, menjadwalkan waktu dengan coach saya agar nanti percakapan coachingnya bisa lebih lama lagi, kemudian melaksanakan percakapan coaching ini secara berkala, jadi waktunya lebih lama, kemudian bisa saya laksanakan secara berkala sehingga nanti saya juga bisa meningkatkan kemampuan saya, coach saya juga nanti bisa lebih lebih nyaman lagi ya dan bisa mencari solusi atas masalahnya dia, seperti itu Pak. Jadi waktu. Oke, dalam meningkatkan kapasitas tingkat keprofesionalan Bu Eni dalam melakukan supervisi ini, kira-kira dalam waktu perbaikan kedepannya, kira-kira Bu Eni ini kedepannya mau melakukan supervisi lagi atau tidak ini Bu Eni? Ya Pak, ingin melakukan lagi ya, karena saya ingin dapat melaksanakan secara berkala. Lebih sering lebih bagus Pak. Jadi kira-kira Bu Eni mungkin ini biar kita jadwalkan nanti bisa 1 bulan sekali enggak apa-apa Pak ya, jadi nanti Pak Mus bisa mensupervisi saya setiap 1 bulan sekali, jadi nanti kita bisa membuat jadwal ya 1 bulan sekali Pak. Oke, terima kasih Bu Eni atas waktunya sudah melakukan proses coaching ini terhadap Bu Mina dengan baik. Saya apresiasi panjenengan karena memang bisa mencapai tujuan yang hendak diraih oleh Bu Eni. Oke, terima kasih Bu Eni, semoga sukses selalu, sampai ketemu di lain. Terima kasih Pak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Pak Mus.